RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Saudara, lolosnya Angelina terpantau langsung RRI Kupang di Gor Cendrawasih Apo, Jayapura, Provinsi Papua yang turun bertanding pada hari Selasa 5 Oktober 2021 karena berhasil mengalahkan petinju asal Provinsi Jawa Barat, Ajeng Gitni, dengan kemenangan angka di partai keempat dari 16 partai tinju amatir yang berlangsung hari pertama usai digulirkan oleh Ketua Pengurus Pusat Tinju Komarudin Simanjuntak. 4 atlet NTT terpantau tampil sangat maksimal pada partai keempat, di mana Angelina terpantau sangat ngotot melayangkan pukulan-pukulan keras ke arah lawan mengikuti isyarat pelatih Herman Senbalo dan Antonius Suwaso. Perjuangan Angelina tidak sia-sia mulai ronde pertama sampai ketiga. Teriakan supporter dari berbagai sudut turut memotivasi Angelina sehingga rasa percaya diri semakin tinggi dan tidak terlihat gugup. Usai pertandingan, manajer tim PON Tinju NTT Elizabeth Haning mengemukakan bahwa keberhasilan Angelina menempatkan dirinya pada babak semifinal di kelas 45 kg putri. Angelina akan berhadapan dengan petinju Maluku Utara atas nama Meterina Nenohai. Sementara itu, pelatih Anton Waso menuturkan hasil yang diraih anak asuhnya sudah sangat maksimal dan sesuai dengan instruksi pelatih sebelum bertanding. Kalau saya lihat tadi dia jalan sesuai instruksi, hanya memang biasa petinju itu main dari awal itu biasanya masih ada rasa canggung. Tapi saya yakin untuk main kedua nanti dia ketemu dengan Sulawesi Utara, itu padahal mereka dua final waktu Prapon kemarin dan Angel yang menang. Dan saya yakin Angel akan melaju terus sampai di final. Mudah-mudahan di final dia bisa mengalahkan. Kalau memang tuan rumah yang lolos, mudah-mudahan dia bisa mengalahkan tuan rumah. Dan kami semua di tim pelatih, kami yakin dengan kami punya anak didik. Lawan yang berikutnya itu kan kita sudah tahu, yang jelas kita sudah siapkan strategi yang terbaik untuk menghadapi lawan berikutnya. Atlet Angelina Nis yang ditemui RRI merasa puas dengan hasil yang dicapainya. Dirinya akan terus mempersiapkan diri sebelum bertanding pada babak semifinal sehingga bisa bertanding lebih bagus lagi dan merebut tiket ke babak final. Kontingen PON Nusa Tenggara Timur cabang olahraga tinju selain meloloskan petinju Angelina Niis di kelas 45 kg putri, juga meloloskan atlet Judith Elizabeth Mounino ke partai perempat final setelah meraih kemenangan angka atas petinju Cindy Cinora asal Provinsi Riau di kelas 51 kg putri pada hari Selasa 5 Oktober 2021 di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura. Sementara itu, di partai ke-7, NTT yang menurunkan petinju Sandu Nestafari Calvin di kelas 45 hingga 48 kg putri kalah dari petinju Endang asal Nusa Tenggara Barat di partai ke-7. Kegagalan yang sama juga dialami atlet NTT lainnya atas nama Albert Taralando di kelas 66 kg putra kalah angka dari petinju Mikhail J. Abbas asal Sumatera Utara di partai ke-12. Kekalahan Albert Taralando sempat menuai kekesalan pendukung kontingen NTT yang hadir menyaksikan langsung jalannya pertandingan di Gor Cendrawasih Apo, Kota Jayapura, Papua. Hasil tersebut pun tidak ada aksi protes dari pelatih yang hadir, sehingga hasil keputusan tersebut pun langsung diterima dan pertandingan tetap dilanjutkan. Melihat langsungnya kondisi tersebut, Ketua KONI NTT Andre Kore berharap pada 3 partai berikutnya yang diikuti kontingen NTT pada Rabu 6 Oktober 2021 memberi hasil maksimal. 3 petinju NTT yang turun bertanding pada hari kedua, Rabu 6 Oktober 2021 adalah: pertama, di kelas 57 hingga 60 kg putri, Erni Yatingongo melawan Ananda F. Aryani asal Lampung bermain keempat di partai ke-20. Kedua adalah di kelas 60 hingga 64 kg putri, Immaculata Loda berhadapan dengan Salomina Yarisito asal Papua bermain di partai ke-24. Dan ketiga adalah kelas 46 sampai 49 kg putra, Mario Kali asal NTT berhadapan dengan Muhammad Kopong asal Maluku Utara main ke-15 partai ke-31. Dari cabang olahraga atletik,
atlet NTT Mateus Wuli yang berlomba pada nomor lari 5.000 meter putra di Mimika Sport Center, Kabupaten Mimika, Papua pada Selasa 5 Oktober 2021 pagi menempati urutan keempat dari 7 atlet. Ia kalah bersaing dengan atlet-atlet pelatnas senior Indonesia di nomor 5.000 meter putri. Berdasarkan data yang dihimpun RRI, hasil yang diraih peserta lomba nomor ini secara berturut-turut adalah: urutan pertama ditempati pelari Agus Prayogo dengan catatan waktu 14 menit 44 detik 2 sekon. Kedua adalah atlet atas nama Pandu dengan catatan waktu 14 menit 56 detik 77 sekon. Ketiga, Robi Sianturi dengan catatan waktu 15 menit 1 detik 95 sekon. Keempat adalah atlet NTT Mateus Wuli dengan catatan waktu 15 menit 42 detik 84 sekon. Dari cabang olahraga pencaksilat, 2 pesilat NTT tanding pada hari pertama cabang olahraga ini digulirkan oleh Ketua KONI Pusat Marsiana Norman di Gor Toware, Sentani, Jayapura, Rabu 6 Oktober 2021. 2 atlet tersebut adalah Muhammad Zaki Zikrila Prasong di kelas tanding B Putra 50 hingga 55 kg putra melawan pesilat A Muhammad Idam A asal Sulawesi Selatan, dan Kolil R.A. Aklis di kelas tanding C Putra 56 hingga 60 kg putra melawan pesilat M. Yusuf Hanas asal Provinsi Sulawesi Selatan. Pantauan langsung RRI di Gor Toware, Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 6 Oktober 2021, Muhammad Zaki Zikrila Prasong tampil sangat maksimal menguasai jalannya pertandingan, walaupun pada ronde pertama dan kedua dia terlihat kurang getol melayangkan pukulan dan tendangan ke arah lawan, sehingga juri 1 sulit memberi nilai dan masih dalam posisi 0 poin untuk atlet Zikri. Nilai itu berubah diberikan para juri setelah pada ronde ketiga Zikri mulai melayangkan tendangan-tendangan jitu dan menjatuhkan lawannya. Hasil tersebut memberi poin kepada Zikri semakin tinggi dan berada jauh dari lawannya A Muhammad Idam A asal Sulawesi Selatan. Hasil tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ziki dengan poin 5-0. Hal tersebut juga diakui Ketua Umum IPSI NTT Andre Kore selaku Ketua Umum KONI NTT yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan pesilat NTT Zikri di Gor Toware Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Saya berharap performa Zikri di babak-babak selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan mohon doa dari seluruh masyarakat NTT pencinta silat agar Zikri tetap pada performa puncaknya. Karena bagaimanapun Zikri ada yang terbaik di kelas ini. Dan oleh karena itu kita harapkan Zikri bisa tampil maksimal. Tadi lawan dia kebetulan lebih baik sedikit dalam hal semangat, tetapi dari sisi teknik Zikri unggul di atas. Oleh karena itu saya harap Zikri nanti terus meningkatkan performa dan pelatih sudah tahu apa yang mereka harus instruksikan. Dari kejauhan saya lihat awal-awal sedikit agak tegang sehingga lawan unggul. Tapi masuk babak kedua, masuk babak ketiga, Zikri kembali mengambil posisinya. Oleh karena itu kita doakan Zikri terus meningkat performanya sampai dengan puncak. Atlet Zikri usai menunaikan tugasnya pada babak penyisian pertama kepada RRI mengaku puas atas hasil yang dicapainya. Dirinya bertekad terus mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawannya pada babak selanjutnya, di mana Zikri masih 1 kali tanding baru lolos ke babak semifinal. Meraih hasil ini saya merasa sangat bahagia, tapi saja belum cukup karena ini masih penyisian, masih ada 1 lagi untuk meloloskan untuk ke semifinal. Oke, nanti persiapan ke semifinal seperti apa? Di semifinal akan melawan DKI, tentunya harus lebih maksimal lagi. Manajer PON Pencaksilat Domingus Haga pada kesempatan yang sama menuturkan 2 atlet ini memiliki kemampuan tanding yang sudah teruji karena keduanya sudah berulang-ulang kali mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Bahkan tercatat keduanya berhasil meraih medali perak pada saat PROPON 2019 di Jakarta. Persiapan atlet kita cukup maksimal, niat mereka untuk menyiapkan diri terbaik sudah sangat maksimal. Jadi kami berharap bahwa atlet juga akan berhasil hari ini. Apalagi dia mempunyai latar belakang sebagai juara dunia. Juara dunia di ASEAN Sport Games di Yogyakarta 2019. Sementara itu, pelatih Frankie dan Leonard juga menuturkan bahwa walaupun banyak kendala yang dihadapi saat persiapan atlet termasuk kurangnya tryout, akan tetapi mereka sangat yakin 6 atlet pencaksilat NTT pasti meraih prestasi maksimal di PON 20 Papua 2021. Turut menyaksikan jalannya pertandingan 2 atlet pencaksilat NTT, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Hildegardis Breseran, serta para supporter dan awak media kontingen.
Kadispora NTT juga sangat berharap para atlet silat NTT bisa mempersembahkan yang terbaik dan bertanding semaksimal mungkin sehingga lolos ke babak berikutnya. Karena pencak silat merupakan salah satu cabang olahraga yang diandalkan meraih medali emas di PON 20 Papua 2021. Cabang olahraga pencak silat akan mempertandingkan 22 kelas. NTT mengikuti 6 kelas. 4 atlet silat lainnya yang turut bertanding di PON Papua 2021 adalah Jenny Elvis Kause kelas B Putri 50 hingga 55 kg, Novita Rumengan di kelas standing E Putri 65 hingga 70 kg, Ronaldo Neno di kelas F Putra 70 hingga 75 kg, Godeliva Lali Ina di kelas seni tunggal putri. Pantauan RRI Kupang di Jayapura, Provinsi Papua sejak tanggal 25 September 2021 hingga 6 Oktober pukul 16.00 WITA, sejumlah cabang olahraga peserta kontingen asal Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan pertandingannya. Cabang-cabang olahraga tersebut adalah Muay Thai menyumbang 1 medali emas, kriket menyumbang 1 medali perak, wushu menyumbang 1 medali perunggu, sedangkan sepak bola dan taekwondo gagal menyumbang medali pada multi-event PON ke-20 Papua 2021. Sedangkan cabang olahraga andalan Nusa Tenggara Timur yang diproyeksi mendulang medali emas, perak maupun perunggu saat ini masih berjuang di tanah Papua. Cabang-cabang olahraga tersebut adalah tinju, pencak silat, atletik, menembak, kempo, renang, dan tarung derajat. NTT saat ini sudah mengantongi 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Hasil tersebut hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, NTT berada di posisi ke-24 dari 34 provinsi yang mengikuti PON ke-20 Papua 2021. Demikian laporan jurnal PON NTT 2021 dari Tanah Papua. Bersama saya, Alotani. Salam olahraga. NTT bangkit, prestasi emas, torang bisa. Angkat tanganmu untuk Indonesia.